Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang paling penting tetap stay at home. Oke, setelah stay at home, saya harap kalian dapat stay with me untuk mendengarkan penjelasan tentang akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan materi penggabungan badan usaha. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan materi tentang penggabungan badan usaha, tetapi lebih ke teorinya. Untuk pembahasan kali ini tentang akuntansi penggabungan badan usaha, bagaimana mencatat akuntansinya dengan menggunakan metode yang disediakan. Nah, di sini kita tidak akan langsung masuk ke pencatatannya, tapi saya akan ulas sedikit tentang materi sebelumnya mengenai metode. Di dalam akuntansi penggabungan usaha, ini terdapat 2 metode akuntansi, yaitu yang pertama ada metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest, dan yang kedua ada metode pembelian atau purchase method. Nah, kedua metode tersebut bukan merupakan metode alternatif. Jadi pemilihannya harus didasarkan pada hakikat dari penggabungan badan usaha tersebut. Nah, saya akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Metode ini dipakai ketika penggabungan badan usaha tersebut merupakan penyatuan kepemilikan dari 2 perusahaan atau lebih. Jadi ini tidak terjadi perubahan di dalam dasar-dasar pertanggungjawaban. Ketika metode ini dipakai, maka aktiva, hutang, dan modal akan dicatat sebesar nilai bukunya, sehingga tidak akan menimbulkan goodwill yang baru. Perlu diingat bahwa di dalam metode penyatuan kepemilikan dicatat sebesar nilai bukunya. Mengenai modal juga tidak akan terjadi perubahan, hanya komposisi modal yang dapat berubah. Komposisi modalnya ada modal saham, agio saham, dan laba ditahan. Pada prinsipnya, untuk yang pertama, modal saham, jumlah modal saham setelah penggabungan badan usaha sama dengan jumlah modal saham perusahaan yang melakukan penggabungan badan usaha. Walaupun seperti itu, jumlah modal saham ini bisa mengalami perubahan, baik itu mengalami pertambahan ataupun juga pengurangan. Apabila bertambah, maka pertambahannya itu diambilkan dari agio saham, dan ketika masih kurang, maka kekurangannya itu diambilkan dari laba ditahan. Sebaliknya, ketika jumlah modal saham ini mengalami penurunan, maka penurunannya ditambahkan pada agio saham, berapapun jumlahnya. Setelah itu kita bahas agio saham. Agio saham ini juga sama dengan jumlah agio saham sebelum penggabungan badan usaha. Tetapi, apabila jumlah modal saham ini mengalami perubahan, maka jumlah agio saham juga akan mengalami perubahan. Apabila jumlah modal saham bertambah, maka jumlah agio saham akan berkurang. Demikian juga sebaliknya. Ketika jumlah modal saham itu berkurang, maka jumlah agio modal saham juga akan bertambah. Yang ketiga adalah laba ditahan. Prinsipnya juga sama seperti modal saham dan agio saham. Jumlah laba ditahan setelah penggabungan badan usaha sama dengan jumlah laba ditahan sebelum penggabungan badan usaha. Tetapi, apabila jumlah modal saham bertambah dan pertambahannya itu melebihi jumlah agio saham, maka jumlah laba ditahan akan berkurang. Jadi, jumlah laba ditahan itu dapat berkurang, tetapi tidak dapat bertambah. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih
lengkapnya ketika kita sudah masuk ke contohnya. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke contoh metode penyatuan kepemilikan. Di sini ada penggabungan usaha dari PT Bunda dan PT Ananda. Kita cermati kasusnya. PT Bunda mengeluarkan 9.000 lembar saham untuk mengganti aktiva bersih milik PT Ananda. Nah, ini merupakan laporan posisi keuangan milik kedua perusahaan sebelum bergabung. Nah, langkah-langkah untuk menyusun raca gabungan kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan menghitung total dari modal saham dan agio saham dari masing-masing perusahaan. Untuk PT Bunda, modal sahamnya adalah 100 juta dan agio saham 10 juta, sehingga totalnya adalah 110 juta. Lalu PT Ananda, modal sahamnya 50 juta dan agio saham 20 juta, totalnya 70 juta rupiah. Setelah kita menghitung modal saham dan agio saham dari masing-masing, kita akan menghitung keduanya, kita totalkan. Nah, maka di sini akan disebut total modal saham dan agio saham sebelum penggabungan. Ini total dari PT Bunda ditambahkan dengan PT Ananda sebesar 180 juta hasilnya. Lalu kita akan menghitung pengeluaran tambahan modal dari PT Bunda. Tadi di kasus dijelaskan bahwa PT Bunda mengeluarkan 9.000 lembar saham. Nah, ini dikalikan dengan nilai nominal sebesar Rp10.000. Ini nilai nominalnya. Maka akan didapatkan hasil 90 juta rupiah. Lalu kita akan menghitung jumlah modal saham PT Bunda setelah penggabungan. Ini jumlah modal saham PT Bunda 100 juta rupiah, 100 juta ditambah dengan pengeluaran tambahan modal dari PT Bunda, maka akan didapatkan hasil 190 juta. Nah, kita lihat bahwa total modal saham dan agio saham sebelum penggabungan ini berbeda dengan jumlah modal saham PT Bunda setelah penggabungan, maka ada selisih. Ini berbeda. Nah, maka perhitungannya di sini ada selisih. Total modal saham dan agio saham sebelum penggabungan 180 juta dikurang total modal saham setelah penggabungan 190 juta, maka akan didapatkan hasil sebesar 90 juta. Nah, kita sudah melakukan perhitungan. Setelah melakukan perhitungan, kita akan melakukan pencatatan jurnal. Untuk yang pertama adalah pencatatan jurnal penggabungan. Untuk jurnalnya adalah investasi pada PT Ananda, tadi sebesar modal sahamnya 100 juta, dan agio saham sebesar 10 juta. Karena saldo normal dari agio saham adalah dikredit, sedangkan tadi muncul selisih minus 10 juta, maka dia diletakkan di debit sebesar 10 juta. Lalu pada modal saham yang telah dihitung tadi, tambahan modal tadi, bahwa PT Bunda mengeluarkan 9.000 lembar saham dikali nilai nominalnya 90 juta. Laba ditahan 20 juta rupiah. Nah, selisih antara besarnya investasi dengan modal saham itu dicatat atau dibebankan ke dalam rekening laba ditahan, maka akan menghasilkan nilai 20 juta. Setelah melakukan jurnal penggabungan, kita akan mencatat jurnal penerimaan aktiva dan hutang dari PT Ananda. Nah, ini dicatat sesuai dengan yang diketahui tadi, karena tidak adanya penambahan atau pengurangan dari aktiva maupun hutang. Jadi jurnalnya adalah kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Jumlahnya sedemikian rupa. Lalu hutang dagang, hutang bank, nah ditambah dengan investasi pada PT Ananda sebesar 100 juta rupiah. Lalu setelah itu kita akan menyusun neraca gabungannya.
Nah, di sini ada keterangan, lalu pihak yang melakukan penggabungan usaha, transaksi saat penggabungan usaha, dan neraca gabungan. Keterangannya sama. Lalu PT Bunda ini juga sesuai dengan yang diketahui sebelumnya. Nah, di sini ada perubahan. Transaksi saat penggabungan PT Ananda, kita akan menyesuaikan sesuai transaksi pada saat dilakukannya penggabungan. Nah, ini sesuai dengan jurnal yang tadi karena tidak ada penambahan maupun pengurangan dari aktiva, maka total aktivanya tetap dari PT Ananda itu sama. Maka total aktivanya 150 juta. Begitu pula dengan hutangnya, sama jumlahnya. Nah, ini yang berbeda. Modal saham, setelah kita melakukan perhitungan tadi, modal saham yang didapatkan adalah sebesar 90 juta. Dan agio saham tadi, karena saldo normalnya di kredit, maka di sini kasih tanda kurung sebagai pengurang sebesar 10 juta. Dan laba ditahan setelah kita melakukan perhitungan, maka total hutang dan modal adalah 150 juta rupiah. Lalu kita menghitung neraca gabungan. Nah, untuk neraca gabungan ini kita jumlahkan antara PT Bunda dan juga transaksi saat penggabungan usaha. Ini kita tinggal menjumlahkannya. Maka misalnya ini kas PT Bunda 25 juta, transaksi saat penggabungan 15 juta, maka neraca gabungan untuk kas totalnya 40 juta. Nanti akan didapatkan hasil sebesar 350 juta. Total hutangnya 350 juta. Kita tinggal sesuaikan, menjumlahkan antara PT Bunda dan transaksi saat penggabungan usaha. Nah, ini untuk metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Untuk metode selanjutnya akan dibahas di video berikutnya.